Selamat datang teman-teman sekalian di bincang-bincang seputar arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal lebih lanjut dan juga untuk belajar tentang salah satu kerajinan karya etnik lokal yang ada di daerah Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. CV Pandan Jaya Nusantara merupakan salah satu pusat karya kerajinan etnik lokal yang ada di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Berdiri pada tahun 2018, yang mana awal terciptanya berkonsep dari handmade karya kerajinan lokal dari bahan seadanya, seperti dari daun pandan ataupun gedebuk pisang, yang kemudian dianyam menjadi barang seni bernilai tinggi, namun tetap fungsional dan juga mengikuti kebutuhan pelanggan. Makna yang terkandung dari karya kerajinan ini yaitu melambangkan kesederhanaan dari unsur lokal dan juga alami, namun tetap harmoni dengan desain atau pola dari tiap-tiap jenis kerajinan, yang juga bisa dijadikan sebagai ornamen rumah yang estetik dan unik, serta sebagai inovasi baru dalam dunia kerajinan lokal. Material dalam susunan karya kerajinan tidak hanya berfokus pada daun pandan ataupun gedebok pisang saja, melainkan bisa dipadukan dengan material lainnya seperti daun mendong, seagrass, eceng gondok, ataupun tali rafia. Yang mana pada material dedaunan ini akan dipilih daun yang kering dan tua agar bisa lebih kuat lagi dalam teknik anyamannya. Sedangkan untuk tali rafia akan diproses melalui teknik kepang yang mengikuti pola template untuk menghasilkan motif tertentu. Selanjutnya, karya kerajinan akan melalui proses pengeleman, pengecetan, finishing, dan terakhir akan dijemur sebelum dipasarkan. Fungsi utamanya yaitu sebagai ornamen hias pada rumah, tetapi bisa juga difungsikan sebagai furnitur yang lebih fungsional sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti keranjang ataupun basket yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menaruh barang-barang ataupun dijadikan sebagai tempat sampah. Beberapa furnitur ruangan seperti kursi sofa dan juga meja yang dapat menunjang aktivitas dan juga kegiatan dari para penggunanya. Bisa dijadikan kap lampu yang dapat menjadi elemen dekoratif yang bisa menambah kesan estetika di dalam ruangan. Beberapa pajangan dinding sebagai ornamen hias pada ruangan. Bisa dijadikan sebagai pelapis ataupun penghias pada cermin dinding di dalam ruangan. Bisa dijadikan ataupun dikreasikan ke dalam bentuk-bentuk lain seperti tanaman ataupun bentuk hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai pajangan dinding ataupun ornamen hias pada ruangan. Menurut saya, karya kerajinan ini merupakan salah satu inovasi baru dalam karya kerajinan etnik lokal yang tidak hanya menampilkan kesan estetika semata, melainkan juga menekankan fungsionalitas yang membuat karya kerajinan ini cukup penting sebagai ornamen ataupun pelengkap dalam ruangan. Juga dari desain yang unik dan menarik dengan tampilan yang sangat bagus, menambahkan nilai plus dan juga nilai jual terhadap karya kerajinan ini. Kelebihan dari karya kerajinan ini yaitu bahan baku dan materialnya yang kuat dan awet, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat duduk ataupun meja untuk jangka waktu yang panjang. Karya kerajinan juga dapat dibentuk menjadi berbagai macam jenis, seperti bentuk-bentuk pajangan dinding yang unik dan menarik, bentuk-bentuk hewan, bentuk tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, karya kerajinan ini tidak tahan terhadap air, seperti di tempat-tempat yang basah ataupun lembab, serta sangat berbahaya sekali jika sampai terbakar. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya karya kerajinan ini merupakan salah satu inovasi baru dan satu-satunya ciri khas dari karya otentik yang ada di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Yang mana karya kerajinan ini dibuat dari material alami yang langsung diambil dari alam sekitar, seperti daun pandan, eceng gondok, daun mendong, gedebok pisang, tali rafia, dan lain sebagainya. Di mana karya kerajinan ini tidak hanya menampilkan dari segi estetika bentuknya saja, melainkan juga menampilkan
kesan kesederhanaan dan juga alami dari penggunaan materialnya, serta kesan harmonis dari pemilihan material tradisional itu terhadap pola-pola atau motif yang modern. Dari sini kita jadi belajar banyak hal tentang karya kerajinan ini, mulai dari sisi historisnya, makna yang terkandung di dalamnya, susunan atau wujud karyanya, teknik-teknik atau proses apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan karya tersebut, jenis-jenis dan fungsionalitasnya, serta kelebihan dan kekurangan dari karya kerajinan ini. Yang mana karya kerajinan ini tidak hanya memberikan manfaat atau profit bagi para pengguna atau konsumennya semata, melainkan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kulon Progo, yang mana salah satu segi perekonomiannya bertumpu pada penjualan dan pemasaran karya kerajinan tersebut. Sekian bincang-bincang seputar arsitektur mengenai salah satu karya kerajinan etnik lokal yang ada di daerah Yogyakarta. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya ini. See you in the next video.